Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya selaku moderator pada acara penyuluhan pada pagi hari ini. Perkenalkan nama saya Indra Tiwi. Saya dari Sikas Kesdam Padi Ponorogo. Saya membawa rekan saya yaitu yang pertama ada Mas Nangro Putra Adri Pratama dan Mbak Desi Istiqomah. Di sini saya akan membawakan penyuluhan tentang dengue hemorrhagic fever atau DHF. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Desi Istiqomah. Terima kasih. Nah, kita langsung ke materi ya. Untuk materi DHF ini kelompok memberikan tentang definisi DHF, penyebab DHF, tanda dan gejala DHF, cara penularan DHF, dan cara pencegahan DHF. Pengertian DHF. Demam hemorrhagic fever merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dapat menyerang pada anak dan dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot, dan sendi yang biasanya memburuk setelah 2 hari pertama. DHF adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyebab DHF. DHF disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti pada pembuluh darah. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti: 1. Tubuhnya berwarna bulat hitam putih. 2. Menggigit pada siang hari dan berkembang biak pada air bersih dan jernih yang tidak mengalir. Untuk selanjutnya, tanda dan gejala DHF. Demam akan berlangsung terus-menerus selama 2-7 hari, kemudian turun dengan cepat dan biasanya diikuti oleh tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, nyeri kepala, ada menggigil dan lemas, nyeri di belakang mata, otot dan tulang, ruang kulit hingga kemerahan, kesulitan menahan makanan dan minuman, mual dan muntah. Gejala-gejala demam berdarah di atas akan diikuti oleh tanda-tanda perdarahan seperti 1. Gusi berdarah, 2. mimisan, 3. Timbul bintik-bintik merah pada kulit, malu ada muntah darah, dan buang air besar berwarna hitam. Cara penularan DHF. A. Anak yang terkena virus DHF mengandung virus. B. Apabila anak digigit oleh nyamuk Aedes aegypti, maka bibit penyakit tersebut masuk ke dalam tubuh nyamuk, dan bila nyamuk ini menggigit anak yang lain, maka anak tersebut dapat tertular penyakit ini. Cara pertolongan DHF. Bagaimana cara pertolongan DHF? Untuk yang pertama bisa dilakukan tirabaring atau bed rest. Yang kedua, perbanyak minum air mineral minimal 2 liter per hari. Yang ketiga, kompres hangat. Yang keempat, beri obat reda demam jika terjadi demam tinggi. Lalu yang keempat, jika gejala semakin memburuk, segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk ditangani lebih lanjut. Cara pencegahan DHF dengan menggunakan metode 3M+. Yang pertama, menguras tempat penampungan air seperti ember air, bak mandi, tong air, dan lain-lain yang berisi air di dalamnya. Yang kedua, tutup rapat tempat penampungan air. Lalu yang ketiga, mendaur ulang barang bekas. Memanfaatkan kembali barang bekas karena dapat berpotensi menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Plus metode 3M+. Yang pertama, menggunakan lampu bisa tidur. Yang kedua, bisa menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dijangkau. Lalu yang ketiga, hindari kebiasaan menggantungkan pakaian di dalam lemari. Yang keempat, menggunakan anti nyamuk semprot atau oles jika diperlukan. Terima kasih Mbak Desi yang telah memaparkan materi dengan jelas dan baik. Untuk selanjutnya yaitu pembagian leaflet yang akan diberikan oleh rekan saya yaitu Mas Nangro. Silakan untuk bisa dibaca leafletnya. Untuk rekan-rekan sekalian, apakah ada pertanyaan tentang materi pencegahan DHF tadi yang sudah dipaparkan? Baik, setelah dipaparkan materi oleh Mbak Desi, apakah ada pertanyaan terkait pencegahan DHF?
Saya mau tanya Mbak. Baik, silakan. Untuk Mbak siapa? Saya Siti Maharani. Baik, silakan langsung pertanyaannya Mbak. Ya, untuk penyakit DHF itu masa inkubasinya berapa hari ya? Dan apakah penyakit DHF itu menyebabkan kematian? Setelah kita terkena penyakit DHF, apakah kita bisa terkena kembali penyakit tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaan Mbak Cindy dan akan dijawab oleh Mbak Desi Istiqomah selaku pemberi materi. Baik, terima kasih Mbak Cindy untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab semampu saya. Untuk yang pertama, masa inkubasi nyamuk DHF jika sudah terkena gigitan. Jadi setelah virus masuk ke dalam tubuh seseorang, virus akan berkembang biak memperbanyak diri di dalam kelenjar limfa. Gejala akan timbul setelah virus memperbanyak diri. Hal ini terjadi sekitar 4-6 hari, itu rata-rata. Dan setelah virus masuk ke dalam tubuh manusia, baru terjadi gejala-gejala tadi, ada bergejala seperti itu. Untuk yang selanjutnya, apakah DHF bisa menyebabkan kematian ya? Jadi orang yang menderita DHF tidak punya risiko meninggal, tetapi beberapa dari demam ini yang telah berlanjut menjadi DSS atau yang lebih tinggi dari DHF itu dapat mengakibatkan kematian. Dan dengan penanganan yang baik, penderita DHF dan DSS bisa diatasi dan bisa disembuhkan. Baik, untuk Mbak Cindy apakah sudah paham dengan penjelasannya? Untuk itu, karena tadi sudah terjadi pemaparan, saya akan memberi pertanyaan kepada rekan-rekan apakah rekan-rekan sudah paham dengan apa yang sudah dipaparkan. Untuk yang pertama yaitu bagaimana sih tanda dan gejala orang yang terkena DHF. Untuk Mas yang pojok bisa menjelaskan bagaimana ya Mas tanda dan gejalanya? Menjawab Pak. Tanda dan gejala DHF adalah demam tinggi mencapai 38 sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua nyeri kepala, yang ketiga menggigil dan lemas, yang keempat nyeri di belakang kepala, otot dan tulang, yang terakhir ruam kulit hingga kemerah. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mas. Berarti Mas sudah paham tentang DHF. Untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana sih cara penularan DHF? Untuk Mbak yang di belakang bisa menjelaskan cara penularan DHF. Yang pertama yaitu nyamuk menggigit manusia yang terinfeksi DHF. Terus nyamuk betina mengandung telur yang sudah terinfeksi DHF. Terus yang ketiga nyamuk Aedes aegypti berkembang di genangan air. Terus yang terakhir nyamuk berkembang dan menggigit manusia lain. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Berarti Mbak sudah mengetahui tentang bagaimana sih cara penularan DHF. Dan selanjutnya saya akan memberi pertanyaan tentang bagaimana sih cara pertolongan DHF. Tadi sudah dijelaskan dalam slide juga. Untuk Mas yang di depan bisa menjelaskan cara pertolongan DHF. Izin menjawab Mbak. Cara pertolongan DHF yaitu tirah baring. Yang kedua, perbanyak minum air minimal 2 liter per hari. Yang ketiga, kompres hangat. Yang keempat, berikan obat pereda demam jika demamnya tinggi. Yang kelima, jika dalam 2-3 hari gejala semakin memburuk seperti tampak lemas, muntah-muntah, mimisan, pendarahan gusi dan sebagainya, segera dibawa ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk ditangani lebih lanjut. Baik, terima kasih Mas Ipras yang telah menjelaskan tentang bagaimana sih cara pertolongan DHF. Berarti Mas Ipras sudah mengetahui tentang cara pertolongan DHF. Selanjutnya pertanyaan tentang bagaimana sih ciri nyamuk Aedes aegypti. Silakan Mas yang pakai masker bisa menjawab. Mengenal Aedes aegypti, nyamuk Aedes aegypti yaitu tubuhnya berwarna hitam. Aedes aegyptus yang biasanya hidup di kebun tebu, menggigit di siang hari, berkembang biak di genangan air tidak bersih. Terima kasih Mas, berarti Mas sudah mengenal tentang Aedes aegypti itu ya Mas. Untuk selanjutnya pertanyaan tentang bagaimana sih cara pencegahan DHF yang TDN plus tadi, bagaimana Mbak? Yang pertama menguras tempat penampungan air, yang kedua mengukur barang bekas, menutup tempat penampungan air dan hindari gigitan nyamuk, tidur pakai kelambu, memakai obat nyamuk. Baik, berarti rekan-rekan sekarang sudah mengetahui bagaimana sih cara pencegahan DHF dan penyuluhan ini berarti sudah tersampaikan dengan baik kepada rekan-rekan sekalian. Untuk itu, saya selaku moderator dan kelompok memohon maaf apabila penyuluhan ini terdapat kesalahan ataupun
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.